tadi video yang sudah saya upload, mulai dari cara hapus data sampai larangan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh OJK, itu sebenarnya lebih mengefek untuk Anda tidak perlu bayar pinjol. Kenapa? Karena larangan yang dikeluarkan OJK itu benar-benaran terjadi di pinjol legal. Apakah ini terjadi di semua pinjol legal? Tidak semua juga, ya. Mungkin setengah dari pinjol legal melakukan pola pengancaman seperti pinjol ilegal. Makanya saya bilangin, kalau kemarin OJK sebutin masyarakat sudah paham membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Iya, masyarakat tahu ini pinjol legal, ini pinjol ilegal. Yang tidak diketahui oleh masyarakat adalah membedakan mana ancaman pinjol legal dan mana ancaman pinjol ilegal. Semuanya sama, ya. Kan itu sebenarnya yang jadi masalah. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang banyaknya suara yang dikeluarkan oleh teman-teman semuanya. Bubarkan pinjol, periksa OJK dan AFVI. Kenapa? Ya, ini permintaan siapa ini gitu loh? Permintaan orang gagal bayarkah? Permintaan semua masyarakat Indonesia kah? Atau siapa gitu loh? Isi di kolom komentar biar saya bantu untuk menerangkan kenapa harus bubarkan pinjol dan periksa OJK. Oke. 2016 lahirnya pinjaman online, ya. Pinjaman online mulai masuk ke Indonesia 2016. Ingat ya buat teman-teman semuanya, pinjol ada di Indonesia itu 2016. Visi misi pinjol yaitu membantu UMKM. Tujuan utama mereka adalah menjangkau masyarakat Indonesia yang tidak terjamah atau yang tidak bisa diberikan pinjaman oleh bank konvensional. Ini tujuan mereka ini lebih ke daerah, ya, mungkin daerah-daerah yang jauh dari perkotaan atau di perkotaan sendiri masyarakat yang tidak mampu terjangkau oleh bank konvensional. Seiring waktu berjalan, visi misi ini malah berubah. Pinjol lebih cenderung berada di perkotaan, di lingkungan kota-kota besar dan lingkungan kota-kota maju. Kenapa? Pinjol lebih menspesifikkan untuk suatu keinginan, ya, bukan lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh bank konvensional. Mulailah pinjol mengembangkan sayap dari dunia paylater, mulailah pinjol menawarkan kredit handphone dan kredit barang, mulailah pinjol memberikan dana-dana instan kepada mahasiswa atau kepada para pelajar. Hal ini disebabkan karena si pinjol tidak membutuhkan yang namanya kredit scoring. Pinjol hanya membutuhkan data dari setiap pengguna mereka yang mau melakukan peminjaman di aplikasi mereka. Terus apa yang bisa dilakukan OJK sampai OJK menerbitkan beberapa larangan? Mula awal 2019 OJK menerbitkan tentang wajib menagih 90 hari. Ya, wajib menagih 90 hari didasari dari hal itu berdasarkan POJK 2016. Ya, OJK menyampaikan bahwa lewat dari 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Alhasil hal itu tidak mempan dan tidak ditaati oleh para pelaku usaha jasa keuangan. Yang ada delik itu langsung berubah di tahun 2020, bahkan disempurnakan di POJK 2022. Bahwasannya lewat dari 90 hari pihak pinjol boleh melakukan penagihan dengan menunjuk pihak ketiga mereka. Ya, itu diperbolehkan. Ya, ini di atas 90 hari. Habis itu si pinjol juga boleh menunjuk pengacara dan penasihat hukum mereka. Itu satu aturan sudah diperbaharui. Yang awalnya kita sudah bangga, kita sudah senang, kita beranggapan Indonesia mengikuti negara maju seperti Cina. Cina membentuk P2P lending, pinjolnya berguguran. Indonesia menerbitkan P2P lending, pinjolnya malah subur. Ya, disebabkan kenapa? Terlepas dari aturan yang diciptakan oleh OJK, begitu ada aturan yang dilanggar, belum ada OJK benar-benar menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hal tersebut.
Ya, seiring waktu berjalan di tahun 2022 juga OJK menerbitkan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pinjol legal. Larangan tersebut mengacu kepada pertama dilarang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan, habis itu dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman yang bersifatnya mempermalukan, dilarang melakukan penagihan dengan kekerasan fisik ataupun verbal. 3 larangan ini diterbitkan oleh OJK. Di bawahnya OJK juga memberikan sanksi tegas bahwasannya kalau ada pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan hal ini, nekat melakukan 3 larangan yang dilarang oleh OJK, itu sanksi tegas pun juga akan diterapkan. Bahkan sampai si debt collectornya akan diproses ke jalur hukum atau pidana, para dari pinjolnya itu akan dicabut izinnya atau dikenakan sanksi administrasi. Ya, itu menurut versi OJK aturan yang dikeluarkan 2022. Alhasil, mungkin teman-teman sendiri juga sudah paham. Bagaimana dengan penagihan pinjol legal? Ya, bagaimana mereka melakukan teroran terhadap diri Anda? Ya, apakah 3 larangan yang dikeluarkan oleh OJK tadi benar-benar diikuti oleh pinjol? Isi di kolom komentar. Ya, itulah makanya banyak orang bersuara, bubarkan pinjol, periksa OJK. Tujuan untuk memeriksa OJK ini, benar atau tidak dia benar-benar mengawasi pinjaman online ini, mulai dari prakteknya sampai cara mekanisme dari data yang ada. Kayaknya OJK hanya lebih mempedulikan soal data saja, bukan soal fakta yang sedang terjadi dan sedang dialami. Begitu atau tidak? Ya. Habis itu lagi 2022 juga atau 2021 OJK menerbitkan aturan kembali. Aturan itu adalah pinjol legal cuma boleh mengakses 3 hal. Pertama mikrofon, kedua lokasi, ya, ketiga kamera. Ya, yang biasa mereka singkat dengan camilan, kamera, mikrofon dan lokasi. Ya. Alhasil 3 hal ini juga tidak terpenuhi, juga tidak diikuti. Ya, walaupun si pinjol hanya dibatasi untuk mengakses kamera, mikrofon dan lokasi, di dalam kamera mungkin disematkan satu aplikasi atau satu sistem yang juga masih bisa menyadap data kontak. Di dalam akses mikrofon juga seperti itu. Ya, di dalam akses lokasi juga seperti hal serupa. Kenapa bisa seperti itu? Karena masih banyak ancaman dari pinjol legal yang menyatakan akan menghubungi kontak darurat, akan menghubungi seluruh nomor yang ada di kontak, akan mengambil foto yang ada di galeri. Ini menandakan program yang dikeluarkan OJK tentang kamera, mikrofon, dan lokasi ini tidak diikuti. Ya, benar atau tidak seperti itu buat teman-teman semuanya. Anda meminta untuk bubarkan pinjol, periksa OJK. Yang mau diperiksa adalah seperti apa OJK menerapkan aturan tersebut. Kenapa aturan OJK tidak pernah ditaati? Kenapa aturan OJK tidak pernah dipatuhi? Ada apa? Itu enggak pertanyaannya. Kalau iya, isi di kolom komentar. Ya, kalau enggak mungkin dong ada setiap kali, ayo Galbay Nasional, bubarkan pinjol, periksa OJK. Atau bubarkan OJK, bubarkan pinjol. Itu kan selalu banyak statement hal itu. Kalau OJK benar-benar aktif, OJK benar-benar ingin memperbaiki hal ini, harusnya dia akan mempelajari kenapa orang-orang mengkomentari hal-hal seperti ini. Ya, benar atau tidak buat teman-teman semuanya. Kalau enggak, mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman semuanya. Kenapa harus kita minta untuk bubarkan pinjol dan periksa OJK? Boleh teman-teman bantu saya isi di kolom komentar. Seperti itu, kalau dari saya mungkin seperti itu gambarannya. Apa yang menjadikan, apa yang menyebab orang-orang meminta untuk bubarkan pinjol, periksa OJK, ya kurang lebih seperti itu. Mana tahu ada tambahan yang lain dari teman-teman semuanya, boleh isi di kolom komentar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja sebagai penyambung dari suara Anda semuanya. Anda yang selalu menginformasikan, Anda yang selalu teriak-teriak bubarkan pinjol, periksa OJK. Sekarang saya salurkan dan saya memang publikasi tentang hal ini.
Mudah-mudahan OJK PK dan mudah-mudahan OJK juga bisa memperbaiki segi-segi mana yang saat ini benar-benar bermasalah. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.